Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena peranannya dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Masa muda, Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijojo, priayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Kartawan mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dekat Pangeran Diponegoro. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya yang sebelum pindah ke Surabaya pernah jadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam. Sutomo sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Walaupun dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai pendidikan, namun pada usia 12 tahun, Sutomo terpaksa meninggalkan bangku mulo akibat terdampak depresi besar yang melanda dunia. Untuk membantu keluarga, ia mulai bekerja secara serabutan. Meski begitu, belakangan Sutomo bisa masuk HBS secara korespondensi dan tercatat sebagai murid yang dianggap lulus meski tidak secara resmi. Sutomo lalu bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada usia 17 tahun, ia berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang Indonesia. Perjuangan Bung Tomo pada pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Sutomo muda lebih banyak berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Ia antaranya menjadi jurnalis lepas untuk Harian Suara Umum, Harian Berbahasa Jawa Express, Mingguan Pembela Rakyat, dan majalah Pustaka Timur. Baru setelah ia mulai bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya, yang disponsori Jepang. Bisa dibilang, inilah titik awal keterlibatannya dalam pertempuran tanggal 10 November. Dengan posisinya itu, ia bisa mendapatkan akses radio yang lantas berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya yang membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Terlebih, sejak tanggal 12 Oktober tahun 1945 Bung Tomo juga memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, BPRI, di Surabaya. Meskipun pada akhirnya pihak Indonesia kalah dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945, namun rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur pasukan Inggris untuk sementara waktu dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, antara tahun 1950 sampai tahun 1956, Bung Tomo masuk dalam Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata Veteran, merangkap Menteri Sosial ad interim. Sejak 1956 Sutomo menjadi anggota konstituante mewakili Partai Rakyat Indonesia. Ia menjadi wakil rakyat hingga badan tersebut dibubarkan Soekarno lewat dekrit Presiden 1959. Sutomo memprotes keras kebijakan Soekarno tersebut, termasuk membawanya ke pengadilan meski akhirnya kalah. Akibatnya perlahan ia menarik diri dari dunia politik dan pemerintahan. Di awal Orde Baru, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh yang mulanya mendukung Soeharto. Namun sejak awal 1970-an, ia mulai banyak mengkritik program-program Soeharto, termasuk salah satunya proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Akibatnya pada tanggal 11 April tahun 1978 ia ditangkap dan dipenjara selama setahun atas tuduhan melakukan aksi subversif. Sekeluar dari penjara Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal pada pemerintah dan memilih memanfaatkan waktu bersama keluarga dan mendidik kelima anaknya. Selain itu, Sutomo juga menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1981, Sutomo meninggal dunia di Padang Arafah saat sedang menunaikan ibadah haji.
Berbeda dengan tradisi memakamkan jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Sesuai wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Gelar Pahlawan Nasional. Bung Tomo resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Sang istri, Ni Sulistina, menerima langsung surat keputusan bernomor 041 TK tahun 2008 yang diserahkan Presiden. Pengangkatan ini buah dari desakan berbagai pihak, termasuk GP Ansor dan fraksi Partai Golkar DPR. Kontroversi. Pada 1950-an di Surabaya, Bung Tomo beraspirasi untuk membantu kehidupan para tukang becak dengan menginisiasi sebuah perkumpulan koperasi. Dengan uang iuran yang ditarik dari para tukang becak, lantas direncanakan pendirian pabrik sabun yang nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh dan untuk tukang becak. Akan tetapi ide pendirian pabrik sabun ini tidak mandek di tengah jalan, tanpa pernah ada pertanggungan jawaban keuangan. Keluarga. Bung Tomo menikahi Sulistina, seorang bekas perawat PMI, pada tanggal 19 Juni tahun 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Titing, Sulistami, lahir tanggal 29 Juni tahun 1948, Bambang Sulistomo, lahir tanggal 22 April tahun 1950, Sri Sulistami, lahir tanggal 16 Agustus tahun 1951, dan Ratna Sulistami, tanggal 12 November tahun 1958.